Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Guntara dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani akan menjelaskan tentang kepemimpinan pemerintahan. Pada dasarnya, kepemimpinan dan pemerintahan adalah dua konsep teoritis yang berbeda. Kepemimpinan sering diartikan sebagai teknik, cara, gaya, dan strategi seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam proses pencapaian tujuan. Sedangkan pemerintahan adalah wadah atau institusi tempat penguasa atau pemerintah dengan rakyat yang diperintah melalui interaksi. Jadi, kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan atau kemahiran seorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam menguraikan konsep kepemimpinan, lebih awal perlu diketahui sebab musabab munculnya pemimpin. Ada 3 teori utama yang menarasikan kemunculan seorang pemimpin. Yang pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tetapi seorang pemimpin lahir karena bakat yang dibawa sejak lahirnya. Seseorang ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Tuhan memilihnya sebagai pemimpin sejak dari awal dan tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghalanginya. Jadi secara filosofis teori ini menganut pandangan deterministik dan fatalistik. Yang kedua, teori sosial. Teori ini kebalikan dari teori genetis, yakni teori ini menyatakan bahwa pemimpin harus disiapkan dengan dan dibentuk. Pemimpin tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses penggemblengan yang sistematis, seperti pengkaderan, pendidikan, dan pelatihan. Michael Rush and Philip Althoff menyatakan bahwa seharusnya lembaga-lembaga politik dan pemerintahan memiliki suatu lembaga yang khusus merekrut orang-orang potensial, memiliki talenta dan bakat untuk dikader menjadi pemimpin andal di masa depan. Pernyataan Michael Rush and Philip Althoff tersebut menunjukkan bahwa untuk menciptakan pemimpin yang hebat di masa depan, maka perlu dilakukan kontinuitas pengkaderan yang dilakukan oleh suatu lembaga khusus pencetak kader. Lembaga kader inilah yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara yang tangguh. Penempatan seseorang pada posisi-posisi tertentu disesuaikan dengan talenta, kapabilitas, track record, dan tingkat penerimaan masyarakat. Pengangkatan seorang pemimpin tidak didasarkan atas kepentingan kelompok tertentu secara sepihak yang sifatnya jangka pendek, tetapi kesinambungan pelaksanaan pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama yang sifatnya jangka panjang. Yang ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan sintesa dari teori genetis dan sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat itu dikembangkan dalam kehidupannya melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sesuai dengan kepentingan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, bakat kepemimpinan yang muncul sejak lahir dianggap tidak cukup. Dibutuhkan suatu proses lebih lanjut dalam melahirkan seorang pemimpin yang sesuai dengan kepentingan zaman yang menyertainya. Dalam mengikuti semangat zaman yang menyertai kepemimpinan pemerintahan, dibutuhkan syarat-syarat kepemimpinan. Adapun ada 3 hal yang penting yang senantiasa disarankan oleh para ahli dalam mengkaji dan menganalisis masalah syarat-syarat kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Yang mana kekuasaan adalah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu membawahi atau mengatur orang lain, mampu membuat orang patuh dan taat pada pemimpin yang bersedia melakukan perintah atau perbuatan sesuai dengan keinginan yang memerintahnya. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan keterampilan teknis maupun sosial yang dimiliki seorang pemimpin. Kemampuan ini merupakan nilai lebih yang dimiliki seorang pemimpin dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Seorang pemimpin harus memiliki 5 kelebihan, yaitu kapasitas berupa kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, keaslian, dan kemampuan menilai. Berbicara mengenai pemimpin pemerintah yang baik, maka akan berbicara mengenai etika kepemimpinan pemerintahan. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani disebut ethos, yaitu
bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti seperti tempat tinggal, padang rumput, kandang, adat, akhlak, watak, perasaan, sifat, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak sendiri yang berasal dari kata eta yang artinya adalah adat istiadat. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika, yang oleh filsuf besar Yunani Aristoteles menunjukkan arti sebagai filsafat moral. Jadi jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Dengan demikian, etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. Filsafat pemerintahan adalah prinsip atau pedoman dasar yang dia jadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan, yang biasanya dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Filsafat pemerintahan ini diimplementasikan dalam etika pemerintahan yang membahas nilai dan moralitas pejabat pemerintahan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dalam etika pemerintahan dapat mengkaji tentang baik buruk, adil zalim, ataupun ada biadab perilaku pejabat publik dalam melakukan aktivitas roda pemerintahan. Setiap sikap dan perilaku pejabat publik dapat ditimbulkan dari kesadaran moralitas yang bersumber dari dalam suara hati nurani, meskipun dapat diirasionalisasikan. Etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan satu hal yang harus dipahami dan dipedomani oleh pemimpin pemerintahan. Singkatnya, pemahaman terhadap etika khususnya bagi pemimpin pemerintahan merupakan suatu hal penting yang mendasar, agar penyelenggaraan pemerintahan itu dapat berjalan dengan tertib, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan serta diterima oleh masyarakat. Etika kepemimpinan pemerintahan dapat dimaknai sebagai implementasi kepemimpinan pemerintahan yang mempedomani nilai-nilai etika pemerintahan. Sebagaimana dipahami bahwa di dalam organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral, artinya dinamika bergeraknya organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya. Oleh karena itu, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Kemudian untuk penerapan dalam pemerintahan yang baik, banyak nilai-nilai etika pemerintahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok pemimpin. Antara lain, terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik, nilai-nilai dalam kepatutan, dalam pemerintahan, dan sumber lainnya. Penerapan nilai-nilai etika dimaksudkan kondusif dalam pelaksanaannya jika para pemimpin berkarakter pemimpin yang beretika. Adapun karakter kepemimpinan pemerintahan yang beretika antara lain, yang pertama akomodatif. Artinya seorang pemimpin pemerintahan harus dapat menerima kritik atau usulan dari berbagai pihak. Yang kedua, sensitif. Karakter kepemimpinan ini ditandai dengan kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, dan mengusahakan agar menjadi pihak pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhan. Yang ketiga, responsif. Karakter ini ditandai aktifnya pemimpin jika berhadapan dengan rakyat. Pemimpin dalam hal ini lebih banyak berperan menjawab aspirasi atau tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui media massa. Yang keempat, proaktif. Karakter ini ditandai sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan timbul yang akan merugikan masyarakat, misalnya banjir, wabah penyakit, kelaparan, dan sebagainya. Kemudian, supaya menciptakan pemimpin yang baik, itu harus mempunyai 3 aspek. Yang pertama, adanya aspek pengetahuan, yang kedua keahlian, dan yang ketiga kemampuan. Karena kepemimpinan menurut Aristoteles itu lebih demokratis, sebab seorang pemimpin kecil kemungkinannya menjadi seorang tiran yang hanya mencari terus keuntungan untuk dirinya sendiri. Sebab seorang pemimpin menurut Aristoteles itu harus masuk ke partai politik terlebih dahulu. Kemudian kekuasaannya harus jelas sebab dibatasi oleh undang-undang. Kemudian dipilih juga secara langsung oleh rakyat. Maka dari itu kepemimpinan menurut Aristoteles itu lebih demokratis ketimbang Plato. Karena menurut Plato, peluang jadi seorang pemimpin yang baik itu kecil, sebab kekuasaannya belum dibatasi undang-undang, jabatannya pun tidak terbatas. Oleh karena itu bisa saja melahirkan 2 kemungkinan.
Yang pertama menjadi seorang statesman atau yang memiliki kemampuan mengelola masyarakat untuk mencapai kebaikan umum. Ada juga yang tiran, yaitu kebalikan dari statesman. Kemudian untuk pemimpin yang saya sukai adalah Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Karena dengan prinsip kepemimpinannya yang walaupun terdengar jadul di masa sekarang, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang pertama itu ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan menjadi panutan atau teladan. Sangat sederhana, pemimpin berada di depan untuk menjadi panutan dan teladan bagi yang lain. Memberikan arah kemana seluruh organisasi melangkah, apa yang ingin dicapai, atau seperti apa pada akhirnya organisasi yang dia pimpin. Dalam kata lain, pemimpin harus memiliki visi yang kuat bagi seluruh organisasi. Dan seorang pemimpin harus dapat menjelaskan misi yang diemban organisasi atau apa sih makna dari semua yang dilakukan. Tidak hanya memberikan arah dan tujuan, mimpi apa yang diinginkan, yang ingin dicapai. Di depan seorang pemimpin juga harus menjadi panutan dan teladan mengenai bagaimana tujuan tersebut harus dicapai. Di sini saya berbicara tentang nilai-nilai yang kita sebagai pemimpin ingin tanamkan dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin mungkin ingin menonjolkan nilai respect, misalnya untuk mencapai suatu tujuan. Respect di antara anggota organisasi adalah sebuah hal yang kritikal. Sang pemimpin juga percaya dengan membangun respect, maka efektivitas dalam mencapai hasil akan meningkat. Pemimpin yang lain mungkin lebih menonjolkan ketegasan atau follow by the rules sebagai salah satu nilai utama yang ingin dibangun. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun karsa. Karsa secara leksikal didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong kehendak. Interpretasi saya terhadap prinsip kedua ini adalah bahwa seorang pemimpin berada di tengah-tengah anggotanya untuk membangun kehendak, keinginan, atau spirit organisasi. Dengan kata lain, berada di tengah-tengah untuk membangun passion, motivasi, atau lebih tepatnya menginspirasi pengikutnya. Menginspirasi untuk bergerak ke arah yang diinginkan. Pemimpin memimpikan apa yang diimpikan pemimpin. Mencapai apa yang dimimpikan tersebut dengan cara dan nilai-nilai yang digariskan pemimpin. Dengan berada di tengah, seorang pemimpin akan lebih memahami dinamika pengikutnya. Dengan demikian, ia dapat membangun strategi atau pendekatan yang lebih baik dalam mendorong pengikutnya untuk bergerak ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan berada di tengah, pemimpin membaur dan melebur menjadi bagian dari semua pengikutnya, mengurangi atau bahkan melepas sekat-sekat atau gap. Dengan berada di tengah, pengikut merasakan pemimpin mereka real. Pemimpin adalah kita. Pemimpin bukan sesuatu yang berada di awang-awang, tetapi dia adalah seorang seperti kita juga. Yang ketiga, tuturi handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Pemimpin berada di belakang dan memberikan dorongan pada pengikutnya. Dengan berada di belakang, seorang pemimpin memberikan jalan, keleluasaan, dan memberikan kepercayaan pada pengikutnya. Dengan berada di belakang, pemimpin juga dapat mengobservasi pengikutnya dan dari perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif kejauhan. Ketika ia tidak secara langsung memberikan arahan, ketika ia tidak secara langsung berada di tengah, jadi kunci di sini adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu senjata yang paling efektif dalam memotivasi pengikut. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di belakang memberikan dorongan dengan membiarkan pengikutnya untuk berjalan tanpa dikomandokan dari depan. Tanpa berjalan bersama-sama bukan berarti seorang pemimpin meninggalkan pengikutnya. Justru pemimpin harus memberikan dorongan, memberikan dukungan, dan memfasilitasi pengikutnya. Dengan ketiga prinsip tersebut, artinya pemimpin harus berada di mana-mana. Jadi, bagi Ki Hajar Dewantara, pemimpin tidak hanya harus berada di depan, tetapi juga di tengah dan di belakang. Pemimpin harus berada di mana-mana. Pemimpin tentunya harus berada di depan memberikan arah kemana kita semua melangkah, dan dengan cara bagaimana. Pemimpin kadangkala harus berada di tengah untuk menjadi bagian real dari organisasi, memahami, memotivasi, dan menginspirasi pada pengikutnya untuk bergerak ke arah dan cara yang sudah ditentukan. Pemimpin kadangkala pun harus berada di belakang, memberikan jalan dan kepercayaan pada pengikutnya, tanpa harus meninggalkan mereka, justru sebaliknya dengan memberi dukungan. Terima kasih, sekian.